Oke, tidak panjang yang akan saya jelaskan, hanya beberapa titik saja yang mau saya jelaskan ke kalian agar kalian tidak bingung dari mana hasilnya. Sekarang kalau dari kalian buka materinya yang sudah saya share di dalam Google Form-nya, materinya yaitu tentang jarak antara titik dengan bidang. Di sini sudah ada pertanyaannya. Ingat, ketika kubus maka semua rusuk itu panjangnya sama, yaitu 12 cm. Yang pertama, di sini sudah ditanyakan jarak dari titik F ke bidang alas. Bidang alas itu berarti yang bawah, berarti A, B, C, D. Nah, sekarang kalau kalian lihat jawabannya di sini, titik F pada bidang alas, titik F kan yang ini, bidang alas kan yang bawah. Nah, antara F ke bawah itu kan sudah tegak lurus kan, yang diwakilkan oleh garis-garis F ke B. Nah, maka untuk panjang dari F ke B itu tadi katanya 12 cm. Maka jarak titik F ke bidang alas itu adalah 12 cm. Ini masih mudah ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, ini adalah titik A ke bidang CDGH. Nah, sekarang kita lihat bidang CDGH, kita cari huruf C, D, G, dan H. Berarti bidang yang ada di belakang sana, CDGH. Nah, ketika yang ditanya adalah titik A ke bidang CDGH, berarti kan ini titik A. Bidang CDGH itu yang di belakang. Berarti yang mewakili bidang CDGH itu adalah garis A ke D, karena dia sudah tegak lurus. Nah, untuk A ke D tadi sudah dikasih tahu panjangnya adalah 12. Maka untuk yang kedua atau yang B, jawabannya masih sama, yaitu 12 cm. Nah, yang ketiga kita akan sedikit berpikir. Yang ditanyakan sekarang adalah jarak titik B ke bidang ACGE. Nah, ketika ACGE kalau kalian gambarkan, berarti kan dia akan membentuk persegi panjang seperti ini. Dari ACGE ada di tengah-tengah. Nah, berikutnya, mana garis yang tegak lurus dengan bidang ACGE? Nah, yang tegak lurus itu adalah DO. Mana sih DO? Nah, kalau bukan DO tapi BO. DO atau BO itu sama saja ya. Nah, berarti di sini, nah ketika DO, anggaplah ini BO. Nah, CD kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, CD kuadrat berarti kan 12 ditambah 12, hasilnya 144 ditambah 144, hasilnya 288. Nah, 288 ini adalah proses perkalian 144 dikali 2. Nah, 144 akarnya adalah 12, sedangkan akar 2 tetap menjadi akar 2. Nah, DO itu adalah setengah dari DB. Nah, berarti setengah dari 12 itu adalah 6. Akar 2-nya tetap. Nah, yang terakhir ini yang akan saya jelaskan di sini nanti. Jarak titik F ke bidang BEG. Karena yang di sini bidangnya adalah bidang segitiga. Nah, BEG titik F berarti dari sini ke tengah-tengah sini. Nah, pertama yang harus kalian cari adalah berapa panjang AB atau sisi-sisi yang miring. Nah, sisi miring itu AB, EG, BG, AF itu sama. Oke, tinggal kalian cari mana sisinya. Nah, caranya berarti kan sisi miring itu ditambah sama kayak yang di atas tadi. Berarti 144 kali 2 hasilnya 12 akar 2. Nah, di sini sekarang kalian harus memperhatikan segitiga F, P, dan G. Nah, kenapa di sini saya tuliskan P? Karena di sini ada titik pertemuan dari AF sama EB. Oke, ada tengah-tengah. Kita taruh di situ titik P namanya. Berarti untuk titik PG, berarti dari titik P ke titik G itu akan ketemu lagi sebuah segitiga. Oke ya. Nah, berarti segitiga FPG dari F, P, dan G itu adalah sisi miringnya untuk PG. Nah, berarti kalian tambah. Nah, ini 6 akar 2 dari mana? Tadi katanya PF. PF itu adalah setengah. Setengah dari A ke F. Nah, tadi A ke F itu 12 akar 2. Berarti setengahnya adalah 6 akar 2. Nah, hasilnya nanti 72 dari mana? 6 pangkat 2, 36. 2 akar 2 pangkat 2 itu 2. Berarti 36 kali 2 itu 72. Kalau ditambah 216. Nah, 216 ini bisa dikeluarkan yaitu dari 36 dikali 6. Akar 36 itu 6. Akar 6-nya tetap menjadi akar 6. Berarti panjang dari P ke G itu adalah 6 akar 6. Oke. Yang terakhir yang saya mau jelaskan di sini adalah ketika kalian sudah mendapat panjang PG tadi, yang di atas ini, tadi kita udah mencari PG, panjangnya 6 akar 6. Nah, yang harus kalian cari berikutnya adalah kamu perhatikan dari segitiga FPG.
Nah, dari titik F, kalau kita tarik garis ke bawah, itu adalah garis tinggi. Taruhlah di situ kita hurufkan dengan, atau kita namai dengan huruf G. Maka kalian akan membandingkan dua segitiga. Pertama, panjang dari segitiga FPG, oke. Yang kedua, dari segitiga FQG. Paham ya? Nah, sekarang kalian bandingkan panjang FQ berbanding panjang FP. Jadi panjang yang ini bandingkan dengan panjang yang ini. Berikutnya panjang FG bandingkan dengan PG. Berarti yang ini bandingkan dengan yang bawah sini. Oke. Nah, sekarang kalian lihat untuk panjang FQ itu nggak ada angkanya karena itu yang akan kita cari berupa panjang yang menjadi sebuah pertanyaan. Anggaplah sebagai si X. Tadi kita udah mencari panjang FP. FP tadi 6 akar 2. Kalau yang masih bingung FP itu 6 akar 2 dari mana? Kita lihat di sini. FP itu kan kalau digambar dari titik sini ke titik tengah-tengah kan? Berarti tengah-tengah dari panjang A ke F, gitu kan? Nah, panjang A ke F itu tadi katanya 12 akar 2. Berarti tengah-tengah dari angka 12 itu adalah angka 6. Nah, akar 2-nya tetap menjadi akar 2. Oke, berarti di sini kita punya panjang FP itu adalah 6 akar 2, sedangkan panjang FG itu adalah angka 12, dan yang terakhir yang tadi kita cari panjang PG itu adalah 6 akar 6. Nah, untuk mencari sisi X atau sisi FG, berarti kita kali silang. Yang pertama 6 akar 2 kalikan dengan angka 12. Berikutnya dibagi dengan 6 akar 6. Nah, ini kenapa jadi 12 akar 2? Sekarang kamu lihat. Di sini kan 6, di sini juga 6. 6 kalau dibagi 6 dapat 1. 1 itu berarti tidak perlu ditulis. Oke. Nah, angka 12-nya pindahkan ke sini, akar 2 juga tetap pindahkan ke sini. Nah, yang bawah 6-nya dari mana? Akar 6 dari mana? Dari sini. Tadi 6-nya sudah hilang, maka 6-nya pindah ke sini. Oke. Nah, kalau kalian mau kalikan nanti 6 kali 12 bagi 6. Oke. Nah, berarti dapatnya kayak gimana? Nah, sekarang untuk 12 akar 2 per 6, akar 6, kamu samakan penyebutnya atau dulu dibilang dengan merasionalkan akar. Maka kalikan dengan angka penyebut, yaitu dikali akar 6 per akar 6. Nah, 12 akar 2 dikali akar 6, 12-nya pindahkan karena di sini tidak ada angkanya, tidak angka-angka bulat, hanya ada angka akar saja. Yang dikalikan hanya angka akarnya saja, berarti akar 2 dikali akar 6 dapat akar 12. Nah, berikutnya akar 6 dikali akar 6 kan harusnya jadi akar 36. Nah, akar 36 itu adalah angka 6. Nah, angka 4 dari mana? Kalau kalian tuliskan di sini, kan 12 kalau dibagi 6 berapa? 2 kan? Nah, kalau kita tuliskan di sini, misalkan gini. Oke, tadi kita sudah punya 12 kalau dibagi 6, kita punya angka 2 kan? Awalnya angkanya adalah 2, berikutnya akarnya kan tetap menjadi akar 12. Nah, akar 12 itu kan bisa keluar. Angka 2, 12 itu adalah angka 4 kita kali dengan 3, gitu kan? Berarti angka 2 yang depan, yang ini tetap menjadi angka 2, sedangkan akar 4 itu akan menjadi angka 2. Akar 4 kan adalah 2 kan? Berarti 2 harus dikali 2. Akar 3-nya tetap menjadi akar 3. Nah, kalau 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Akar 3-nya tetap. Maka untuk panjang yang terakhir, panjang titik dari F ke bidang BEG itu adalah 4 akar 3. Sampai sini paham ya? Oke, terima kasih.